Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 300. Shi Ziteng yang berwajah dingin tidak lagi memiliki kualitas santai dan riang tentang dirinya. Matanya berkedip-kedip, dan beberapa waktu telah berlalu sebelum dia berbicara lagi. Rasa dingin yang menakutkan menyebar darinya. Anggota perusahaannya yang lain tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Orang-orang ini tidak meminta saran Shi Ziteng dan bertindak sendiri untuk menekan remaja itu, mengakibatkan kekacauan ini. Itu adalah penghinaan di luar imajinasi. Beberapa orang yang mereka kirim tidak hanya terbunuh, tetapi juga kepalanya dikembalikan. Gerakan itu benar-benar ejekan dan penghinaan. Apakah dia menyatakan perang melawan kita? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang remaja. Bahkan dengan latar belakangnya yang luar biasa, tanpa ada orang lain yang menjaganya, bisakah dia benar-benar menghadapi seluruh marital Imperial Manor sendirian? Seorang pria paruh baya berkata dengan muram. Niat membunuhnya melonjak, dan dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Ini adalah provokasi yang sangat serius. Jika mereka tidak menangani ini, wajah seperti apa yang akan mereka tinggalkan? Di dalam Tiger Gate Tavern, Shi Hao duduk di dalam halaman. Dia membayangkan bahwa pihak lain pasti akan marah. Selain itu, mereka mungkin tidak hanya menargetkan dia, tetapi juga menyalahkan orang lain. Untuk membunuhku, kalian semua mungkin akan menyalahkan banyak orang lain. Kalian semua sudah terbiasa bertindak sombong, kata Shi Hao pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti sesuatu yang besar sedang mengaduk setelah dia mempermalukan mereka sedemikian rupa. 8 Herway, ulang tahun Kaisar Manusia akan datang, jadi hari-harinya berbaris. Pergi ke Rain King Manor dan tanyakan apakah Yulin kembali duluan, kata Shi Ziteng. Pada saat ini, suasana mendung memenuhi Rain King Manor. Wajah banyak orang jelek. Ketika kotak berat itu dibuka, sebenarnya ada sebuah kepala. Itu milik salah satu ahli klan mereka. Darah menetes, dan mata Yulin masih melebar ketakutan. Sepertinya dia telah menerima kejutan besar sebelum kematian dan matanya masih dipenuhi dengan keengganan. Apakah ini provokasi terhadap prestise Rain Clan saya? Salah satu dari mereka meraung marah. Segera, klan menjadi sangat tertekan. Setelah mengalami kemarahan Dewa Iblis Besar, popularitas klan hujan di ibu kota berada pada titik terendah sepanjang waktu. Peristiwa itu telah menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat pasif dan benar-benar membuat mereka dipermalukan. Sekarang, setiap kali Renken dibawa, orang-orang akan selalu mengingat kembali pembantaian besar Great Demonic God di dalam Manor. Mereka benar-benar dipermalukan dan menjadi pecundang selama insiden itu. Ini benar-benar berbeda dari kemuliaan dan kehebatan besar yang didirikan sejak masa lalu. Itu benar-benar menjungkir balikan reputasi mereka dan membuat mereka kalah total. Itu dikirim dari orang-orang di Tiger Gate Tavern. Dapatkan ke bagian bawah ini. Kita tidak bisa lagi bertindak baik hati. Tidak peduli siapa mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bagaimana jika mereka menyatakan perang terhadap kita dan menunggu jawaban kita? Ini memulai perang. Beberapa hari berikutnya di The Rain King Manor cukup sulit. Semua orang merasa tertahan oleh kemarahan. Satu dewa iblis besar membuat seluruh klan mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Namun sekarang, sesuatu yang lain terjadi. Banyak orang secara alami merasa itu tak tertahankan. Ini seperti sekering yang akan memicu ledakan besar. Ini baik-baik saja. Mari kita lihat siapa yang berani menargetkan klan saya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk keluar dari situasi ini dan meredakan kemarahan sebagian rakyat kita.
Kita harus memberitahu orang-orang ibu kota bahwa klan hujan kita pada akhirnya masih merupakan keluarga kuno. Seorang leluhur klan berkata. Segera setelah itu, beberapa tokoh tingkat atas dari Rain Manor bergegas untuk menanyakan situasinya. Mereka segera meledak menjadi marah karena ini benar-benar membuat marah. Baru-baru ini, mereka selalu menyelidiki masalah anak iblis. Ada beberapa yang mulai meragukan apakah dia adalah keturunan Dewa Iblis Agung. Suasana hati mereka benar-benar buruk, jadi insiden baru ini memberi mereka sesuatu untuk melampiaskan kemarahan mereka. Bawa sekelompok orang untuk mengelilingi Tiger Gate Tavern. Jangan biarkan dia kabur. Kemarahan sejati muncul di dalam klan hujan. Mereka segera bergerak, mengirimkan ahli mereka. Jalan utama dalam keadaan kacau balau. Binatang buas yang kuat meraung dan derap langkah para penunggang kuda lapis baja bergema di jalan-jalan. Semua orang yang lewat terkejut. Mereka menyingkir karena takut terjebak dalam kekacauan. Klan hujan telah pindah, mengirimkan sekelompok ahli. Mereka mengepung Tiger Gate Tavern, membuat semua orang tercengang. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah perang besar akan pecah? Kelompok itu terdiri dari prajurit elit yang terkenal sebagai yang terbaik di klan hujan, namun saat ini, mereka semua mengenakan armor plat dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka duduk di atas binatang buas, melepaskan gelombang niat membunuh. Apa yang terjadi dengan Rain King Manor? Setelah mengalami peristiwa bencana itu, mereka menjadi sangat low profile baru-baru ini. Mengapa mereka membuat keributan besar lagi? Hebat, apa artinya ini? Manajer kedai muncul. Baginya untuk dapat membuat bisnisnya begitu hebat dan membangun tempat di ibu kota, dia secara alami memiliki latar belakang yang tidak biasa. Keluar dari jalan. Namun, klan hujan tidak memperhatikannya. Mereka mendorongnya pergi ke kedai minuman dan ke taman yang damai. Halaman Shihao dibuka sepenuhnya. Dia sudah menunggu lama, dan terkejut menemukan bahwa orang-orang Rain King Manor yang bergegas lebih dulu. Ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan mereka. Kamu adalah orang yang membunuh murid manorku. Pasukan yang masuk memiliki ekspresi sedingin es. Mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lawan akan begitu arogan, menunggu di sini sepanjang waktu. Kalian semua tidak akan menanyakan alasannya. Shihao menilai mereka, dan merasa bahwa ini semua adalah ahli yang telah mengalami pertempuran berdarah. Seolah-olah mereka baru saja tiba dari medan perang, karena tubuh mereka masih memiliki bau darah. Tidak perlu. Anda telah membunuh murid klan kami, jadi apapun alasan yang Anda miliki, Anda tetap akan mati. Di antara mereka, seorang anak muda berbicara dengan nada yang sangat dingin. Di tangannya ada pisau iblis hitam yang saat ini diarahkan langsung ke kepala Shihao. Mendominasi, menindas, sombong. Semua sifat ini dengan sempurna menggambarkan Anda semua. Menurut Anda siapa Anda semua? Tanpa mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, kamu langsung buru-buru membunuh. Suara Shihao dingin. Untuk memprovokasi klan hujan saya, tentu saja Anda akan memiliki sikap seperti ini. Tidak sembarang orang bisa menginjak klan saya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Klan hujan adalah klan raja, dan terdengar hebat dengan seseorang yang bahkan menjadi dewa. Itu adalah keluarga kuno, tapi sekarang, kalian semua sudah mati dari pikiran semua orang. Shihao mengejek. Tidak peduli apa status klan hujan, itu tetap bukan tempat di mana anjing atau kucing dapat memprovokasi. Memprovokasi klan saya berarti Anda akan membayar harganya. Bilah iblis hitam di tangan pemuda itu membuat suara kiang-kiang, menembakkan pancaran pedang. Ini bukan tahun-tahun kuno.
klan hujan telah menurun seiring waktu. Anda semua telah terlalu lama percaya bahwa diri Anda sempurna. Dengan hanya orang-orang seperti kalian semua, kalian masih ingin memandang rendah ibu kota, menghukum mati orang sesuka kalian? Benar-benar menggelikan dan terlalu sombong. Terlalu suka memerintah dan mendominasi. Shi Hao mencemooh. Kiang. Bilah iblis hitam menyala, melepaskan hamparan simbol. Individu muda itu meretas ke arah kepala Shi Hao, langsung mengambil tindakan. Dang! Shi Hao menjentikkan jarinya. Simbol meletus dengan cemerlang, dan seberkas petir tebal terbang keluar, bertabrakan dengan pedang anak muda itu. Cahaya menyilaukan meledak, membuat suara kengkiang terdengar. Bilah iblis hitam itu bergetar. Cahaya petir mengalir melaluinya, membuat tubuh pemuda itu bergetar tanpa henti. Meskipun kultivasinya hebat, dia masih menderita di bawah serangan ini. Mereka yang berani menyinggung klan hujanku hanya sedikit. Kamu benar-benar sangat berani. Seorang pria paruh baya juga berbicara. Matanya dingin saat mereka menatap Shi Hao. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang lawannya. Shi Hao tertawa keras dan berkata, benar-benar menggelikan. Belum lama ini, Great Demonic God mengalahkanmu sampai kamu semua kehilangan helm dan armormu. Anda dilemparkan ke dalam situasi yang benar-benar putus asa, ke titik di mana Anda semua bersembunyi di manor Anda dan terlalu takut untuk keluar. Bahkan aula utamamu dihancurkan oleh orang lain, jadi apakah itu kekaguman dan martabat yang kalian bicarakan? Sekarang, kalian semua memakai arogansi lagi, terlihat seperti master tak tertandingi yang tidak akan menyerah bagaimanapun caranya. Tidakkah menurutmu itu agak lucu? Tawa Shi Hao sangat menusuk telinga. Ini adalah ejekan yang tidak terselubung, membuat mereka merasa sangat tertekan dan tertahan. Dewa Iblis Agung seperti bayangan besar yang tercetak di dalam hati mereka. Itu membuat mereka semua sakit dalam hati. Kiang! Pedang iblis itu menebas sekali lagi, anak muda itu bergegas lagi. Dia adalah elit klan hujan yang telah berkultivasi selama 20 tahun, jadi dia percaya bahwa dia bisa menekan ahli muda di depannya. Namun, pada kenyataannya, dia meremehkan kekuatan Shi Hao. Bahkan tanpa menggunakan tubuh emas abadi, Shi Hao dengan mudah menerobos pancaran pedang dan bergegas maju dengan membunuh. Dagingnya berkedip-kedip dengan cahaya. Membunuh! Telapak tangan Shi Hao bertabrakan dengan artefak berharga lawan, dan dengan suara kiang, itu mengenai belati iblis hitam itu. Simbol berkembang, tetapi segera setelah itu, mereka padam. Seluruh bilahnya bergetar dan kemudian pecah. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur. Tidak hanya individu muda itu, tetapi bahkan orang paruh baya di belakangnya terkejut dengan hasil ini. Seberapa kuat kekuatannya untuk menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong? Peng! Shi Hao membanting telapak tangannya langsung ke dadanya. Pria muda itu terbang keluar dengan seluruh tulang dadanya ambruk. Dia menderita cedera yang tidak dapat diperbaiki, dengan tulang dada yang tampaknya telah benar-benar patah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya benar-benar pucat. Setelah menabrak dinding halaman, tanah dan batu terbang kemana-mana. Debu memenuhi udara, dan dia tidak bisa lagi naik kembali. Yang lain terkejut. Anak muda ini terlalu kuat. Itu hanya satu pertemuan, namun hasilnya diputuskan secara instan. Itu tegas dan kuat, dan jelas bahwa pengalaman pertempurannya berlimpah. Itu membuat mereka semua sedikit takut. Pada saat ini, mereka semua menyingkirkan perasaan jijik mereka. Di antara mereka, tatapan satu individu sedingin es, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Sejumlah besar hujan turun, dan kilat menyertainya. Ini adalah salah satu ahli sejati klan hujan. Setelah memasuki medan perang 100 klan, dia mencapai alam ukiran.
dia adalah karakter yang tangguh. Shi Hao tidak berani bertindak ceroboh. Baru saja, dia mengandalkan teknik kilatnya untuk bergerak maju dengan cepat dan menghancurkan ahli muda itu. Namun, situasinya berbeda sekarang karena lawan berjaga-jaga. Hanya dalam sepersekian detik, tubuhnya mulai memancarkan cahaya gelap, menggabungkan sosok kecil itu ke dalam tubuhnya. Kekuatannya meletus, membuatnya menjadi ahli realm engravemen. Area hujan tersebar, dan kilat menyambar. Itu benar-benar turun ke tubuh Shi Hao, tetapi dalam suara kengkiang, dia tidak terluka sedikit pun. Dia langsung bergegas ke depan. Pada saat ini, para ahli klan hujan benar-benar terkejut. Mereka tersentak kaget, karena meskipun mereka memiliki kecurigaan sebelumnya, mengetahui bahwa lawan mereka pasti kuat, tingkat kekuatan ini masih melebihi harapan mereka. Ini masih hanya seorang pemuda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seorang raja yang mulia? Ini benar-benar menantang surga. Menyerang! Orang-orang lain bergegas keluar bersama, dan semua orang yang menonton pertarungan mengambil tindakan. Mereka semua mengungkapkan teknik berharga mereka dan mengeluarkan artefak berharga mereka. Namun, hasil akhirnya benar-benar membuat mereka takut. Pemuda itu begitu kuat sehingga membuat jantung mereka berdebar. Dia tampak sebanding dengan raja yang mulia, seolah-olah dia tak terkalahkan. Dengan satu suara telapak tangan dan pak, artefak berharga hancur satu demi satu. Dia hanya seperti dinosaurus berbentuk manusia saat dia mendorong ke depan. Meskipun salah satu pria paruh baya melampaui alam transformasi roh, di depan telapak tangan itu, tubuhnya mungkin juga kayu busuk. Dengan suara peu, tubuhnya meledak menjadi 4 bagian. Ini terlalu kuat. Yang lain gemetar ketakutan. Sial! Artefak berharga lainnya turun sambil memancarkan cahaya. Pada akhirnya, ia menghadapi tinju sederhana dan kasar pemuda itu dan hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi hujan cahaya sebelum berhamburan. Kamu, siapa kamu? Pakar terkemuka sekarang benar-benar waspada. Ini terlalu aneh. Bahkan jika lawannya adalah bakat warping surga, dia tetap tidak harus menakutkan ini. Shi Hao mengungkapkan penampilan aslinya, dengan sengaja membiarkan dia melihat wajah aslinya. Apa? Itu kamu? Orang-orang ini semua berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka merasa kaget dan takut. Anak iblis dari Fort God Realm? Mereka langsung memikirkan banyak hal. Ada beberapa rumor di dalam klan hujan, dengan orang-orang membuat spekulasi yang mencengangkan tentang latar belakangnya. Pada saat ini, semua wajah mereka memucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali. Pada saat ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini bukanlah untuk segera membunuh lawan, melainkan untuk pergi sesegera mungkin. Itu karena rawa ini terlalu tebal, dan ketakutan mereka terlalu dalam. Kalian semua harus tahu identitasku, kan? Ekspresi Shi Hao tenang saat dia berkata, kakekku telah berkunjung ke rumahmu, jadi bagaimana mungkin cucunya tidak pergi juga? Saya juga harus mengikuti jejaknya. Semua klan-klan Rain terguncang. The Rain King Manor memang memiliki spekulasi ini, tetapi sebagian besar tidak percaya hal seperti itu. Namun, anak muda ini sekarang mengatakannya sendiri. Kamu akan pergi ke Rain King Manor kami. Seseorang gemetar dan berkata, benar. Shi Hao menjawab dengan nada yang sangat tegas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.